Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mu'alif kitab Fathul Mu'in. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami fikih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin Syekh Al-Alim Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Antos budi wastiqbalun niku. Halamannya enggak sama nih punya saya. 17, nggih. Bahasa ini pun panggil yang bodoh namun kula bahasa ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wastiqbalun, dan menghadap, lil qiblati, ke arah kiblat. Wa mualatun, dan terus menerus, watarku, dan meninggalkan,
takallumin perbincangan, basa Jawane omong-omong, guneman, bila hajatin, bila tanpa ada hajatin, keperluan, watan syifin, dan mengelap, bila udhrin, tanpa ada uzur, watusanu, dan disunahkan apa asyahadatani, membaca dua kalimat syahadat, al-muqtaqaddimatani, seperti yang disebutkan sebelumnya, fil wudhu'i, dalam bab wudhu, ma'a beserta ma doa-doa, ma'ahuma, keduanya, aqiba, setelah selesai, al-ghusli, mandi, wa anla dalam kurung disunahkan untuk tidak yaghtasila, mandi, li janabatin, junub, atau ghairiha, lainnya, kal wudhu'i, seperti wudhu, fi ma'in, di air,
Sokidin diam. Lam yang tidak. Yastabkhir. Ini gila arti sebenarnya yastabkhir ku nyegoro. Basa Jawanya kan ini bakhrun segoro, yastabkhir nyegoro. Ya kita artikan dalam bahasa Indonesia yastabkhir jumlah banyak. Banyune wakeh kayak segoro. Tidak tahu ke orang Arab istilahnya nyegoro. Lam yastabkhir yang tidak jumlah banyak. Kanabiin seperti air sumber. Min ainin, min dari ainin mata air. Ghairi jarin, ghairi yang tidak, jarin mengalir. Far'un cabang masalah. Lawis tagsala. Lau kalau seandainya iktasala seseorang melakukan mandi, li janabatin junub, wan nahwi seperti Jum'atin mandi Jumat. Biniyatihima, biniyatihima dengan niat keduanya. Khasola dapat dihasilkan. Biniyatihima dengan niat keduanya yaitu mandi junub dan Jumat. Khasola dapat dihasilkan. Wa ingkana meskipun afdhalu lebih utama, ifradu menyendirikan, kullin setiap satu, bihuslin mandi, au atau li ahadihima salah satunya, khasola yang berhasil,
Faqat, salah satunya saja. Walau seandainya ahdasa, seseorang berhadas, summa kemudian ajnaba junub, kafa cukup, huslun mandi, wahidun sekali saja, wa illam meskipun tidak, yanwi berniat, ma'ahu bersama, al-wudu'a wudu, wala tidak ada hukum rottaba tertib, a'dha'ahu anggota-anggotanya. Oke, saya jelaskan dulu di paragraf ini. Wastiqbalun lil kiblati, ini menghadap kiblat. Oke, jadi ini masih belum selesai hal-hal yang menyebabkan hadas ya. Dan tentang mandi. Ulama terdahulu ini sangat memperhatikan kesucian, ya, tidak hanya kebersihan. Kalau jenengan masih ngopinya di Badas ini masih menyaksikan orang yang suci dan bersih. Kalau sudah keluar, ya, itu orang hanya mementingkan kebersihan saja, tapi tidak mementingkan kesucian. Contohnya kalau jenengan pergi ke Surabaya saja, nanti kalau naik mobil terus pengen pipis, pengen buang air besar, berhentilah di rest area, tempat peristirahatan, masuk ke toilet yang disediakan. Toilet itu prinsipnya memang untuk kebersihan, bukan untuk kesucian. Yang bapak-bapak berdiri buang air kecil, terus tengok cari air, nggak ada air. Kalau mau cari air ya masuk ke kamar yang ada WC-nya, terus yang ada kerannya. Nah kemudian yang toiletnya yang bagus nggak ada keran, adanya membersihkan kotoran yang ditubur itu ya dari bawah, tinggal mencetes ya, terus bokongnya sambil digoyang-goyang gitu. Ya mana mungkin bisa suci kalau bersih, iya. Oke. Oh kalau di WC yang tempat WC itu duduk, itu berapa orang yang duduk di situ? Sebelum kita duduk di situ mungkin ya bukan orang, mungkin orang sebelum kita ada yang paham fikih tentang najis ya, tentang toharoh ya mendingan, tapi mungkin ya mayoritas tidak memperhatikan itu. Makanya kalau masuk ke tempat-tempat seperti itu, dulu masih ada tisu, tapi lama-lama sekarang tidak ada tisu karena diberodoli orang-orang tisunya. Makanya kita kalau pergi
siapkan air itu, mungkin air minum kemasan itu untuk membersihkan kotoran sehingga kita bisa bersuci. Nah, hari ini memang kehidupan kita makin maju, tapi kualitas hidup makin rendah. Orang hanya mengejar kebersihan tapi tidak mengejar kesucian. Apalagi kalau di perjalanan, ini disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, wastiqbala, dan menghadap, jadi menghadap kiblat. Ketika kita junub, mandi, niat itu didului dengan baca bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekurang-kurangnya seperti itu. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal kita itu tergantung niat. Kita membersihkan badan, kalau di hati tidak berniat dianggap tidak mandi junub. Kita membersihkan wajah, kalau tidak berniat kita dianggap raub, tidak dianggap wudu. Ini saya ingatkan, niat itu karena letaknya di dalam hati, makanya Imam Syafi'i di dalam fikihnya itu selalu menuliskan lafal niat supaya hati kita ini ingat dengan niat perbuatan kita. Nah, lafal niat yang ditulis itu sebenarnya bukan niat, itu hanya lafal niat karena letaknya niat ada di dalam hati. Seperti orang wudu, nawaitu wudu alirafil khadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, itu kalau mulutnya membaca begitu, kalau hatinya tidak mengingat itu, berarti hukumnya tidak sah. Karena sahnya perbuatan kita, amal kita karena niat. Nah, sholat pun kalau kita nggak niat sholat, nah dihukumi olahraga, dihukumi yoga dan sebagainya. Maka yang menjadikan umatnya Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat yang lain, yaitu karena niatnya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi mandi pun harus diniati mandi. Nawaitul ghuslal akbari, lirafil khadasil akbari, fardholillahi ta'ala, baru mandi. Nah, kalau mandinya ada dua kasus, wah ini pumpung atau Jumatan, ya mandi dua. Kalau Imam Zainuddin Al-Malibari sebaiknya niatnya pun disendiri-sendirikan. Mandi dulu, mandi junub, setelah itu baru mandi Jumat. Kalau dibarengkan bagaimana? Itu tidak apa-apa, tapi yang lebih afdol disendirikan, dipisah antara mandi junub dengan mandi Jumat, ya dalam satu waktu yang bersamaan, berdekatan, bukan keluar kamar mandi anduan terus masuk lagi mandi, ndak. Jadi di dalam kamar mandi itu kita mandi dua kali niat, karena bahwa ingkan al afdalu ifradu kullin bi ghuslin. Jadi menyendirikan itu lebih utama daripada membarengkan bersamaan. Nah, kemudian kalau mandi kemudian ada wudhu. Nah, ini yang sering ditanyakan orang, saya kan mandi besar, apakah kalau saya mandi besar hadas kecil saya gugur? Nah, kira-kira menurut jenengan gimana? Gugur nggak hadas kecilnya? Ada satu pendapat yang mengatakan gugur karena kecil termasuk bagian dari yang besar. Pendapat yang masyhur nggak bisa, wong itu kasusnya sendiri-sendiri.
Karena apa? Ketika kita kentut atau pipis, ternyata kita kan tidak diwajibkan mandi junub. Oke. Jadi karena itu kasusnya sendiri-sendiri, maka ulamanya Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i tetap melakukan kedua-duanya, ya mandi, ya wudhu. Tapi kalau ingin menjadikan satu, ya diniati mandi sekaligus wudhu. Kalau kita merujuk pada kitab ini Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini ya di sendiri-sendiri kan lebih utama. Karena apa? Nanti kalau mandi sekalian wudhu, gerakan-gerakannya lupa. Urutannya wudhu bagaimana lupa. Oke, seperti orang yang menyelam di kolam atau sungai, bahasa Jawanya kungkum, langsung blus, langsung bangun dari kungkumnya. Oke. Jadi kalau lebih posisi aman karena unsur kehati-hatian, walaupun itu boleh dilakukan, tapi kita yang ngaji itu harus mengambil sikap unsurnya kehati-hatian, okay? Kehati-hatian. Meskipun wudhu juga boleh tidak tertib ketika kita masuk di dalam air, diniati nawaitu langsung bles, semuanya itu nggak apa-apa. Okay. Ya kalau ndak, paling ndak kan di sungai yang besar, ya di air yang besar itu niat ingsun adus sinabat bles, ya terus muncul lagi niat lagi wudhu bles 2 kali. Okay. Oke, kita lanjutkan dulu ke far'un, cabang masalah. Yusannu, disunnahkan, li junubin, bagi orang junub, wa khaidin, dan orang haid, wa nufasaa, dan orang nifas, ba'da, setelah, ing kitoi, berhentinya, tammiha, darah, ghuslu, membasuh, farjin, kemaluan, wa wudhu'un, dan wudhu, li naumin, setelah tidur, wa aklin, dan makan, wa syurbin, dan minum, wa yukrohu, dan dimakruhkan, fi'lu syai'in, fi'lu, melakukan, syai'in, sesuatu, min dzalika, dari itu, bila wudhu'in, tanpa wudhu, wayam bagi, sebaiknya,
Allah tidak yuzilu memotong qablal ghusli sebelum mandi sya'ron rambut atau dufron kuku wakadha begitu pula daman darah lianna disebabkan zalika semua itu yarudu akan dikembalikan fil akhirati di akhirat junuban dalam keadaan junub. Oke, saya jelaskan di cabang masalah yang ini. Ini disunahkan bagi orang junub, orang haid, orang nifas, setelah berhenti darahnya untuk membasuh kemaluan dan berwudu sebelum tidur. Kalau masih malas mandi karena mungkin malam, karena hujan dingin seperti ini, disunahkan berwudu saja. Nah, ketika berwudu itu membersihkan kemaluan. Bagi wanita haid atau orang junub atau orang yang sedang nifas. Kemudian sebelum makan, sebelum minum itu disunahkan wudhu. Saya pernah membaca salah satu kitab itu menjelaskan begini ulamanya itu. Salah satu penyebab seretnya rezeki kita itu ketika kita masih junub itu sudah makan, minum dan sebagainya. Nah, ternyata ulama-ulama terdahulu itu dia tidak makan, tidak minum sebelum suci dari hadas besar. Terus lanjutannya, selain orang junub, di rumah itu tidak boleh ada tempat sampah yang nimbun. Kayak saya itu tempat sampah harusnya kalau malam begini ditaruh di luar, tidak boleh ditaruh di dalam. Itu termasuk rahasia sama dengan orang junub. Nah, makanya kalau jenengan punya sampah, sampahnya jangan ditaruh di ruangan dalam rumah. Kalau nggak sempat setiap sore membuang sampah. Lah kita kan buang sampahnya setiap pagi. Jadi malam hari itu sampahnya nggak boleh di dalam ruangan. Apalagi terus berbau, busuk dan sebagainya. Nah, ternyata ada kaitannya dengan junub dan sebagainya ini. Ulama terdahulu itu meneliti kenapa ada si fulan bin fulan ini mengadu, ternyata rizkinya seret. Disebabkan apa? Oh, ternyata dia punya kebiasaan kalau malam di rumahnya itu banyak tempat sampah. Nah, kemudian ternyata dijelaskan lagi di bawahnya itu ngekom baju yang banyak kotoran, ternyata jangan diletakkan di dalam ruangan seperti ini, ruang tamu. Ya boleh di ruangan, tapi ruang yang khusus untuk mencuci. Nah, ternyata
dikhawatirkan juga di situ ada bekasnya orang junub, orang haid, orang yang nifas, darah-darahnya. Kalau mau dibiarkan di tempat keranjang baju, berarti dibersihkan. Oke, ini menurut pengetahuan orang-orang yang sudah kasyaf kepada Allah. Makanya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu ya, memotong kuku kan tidak boleh, rambut tidak boleh. Ini ya ada dasarnya. Kemudian kalau nggak dibersihkan, maka ini pun akan mendatangi kita di yaumil akhirat. Makanya itu rahasia. Kadang saya ada orang kan mengadu, Gus, ini rezeki saya kan makin hari makin seret kan manten anyar apa cakut dengi serete. Biasanya le manten anyar baru ikut mertua kan serwegep resik-resik sembarang kalir. Kok setahun mulai hilang titik sergepe, 2 tahun 5 tahun wis blas. Turu wis gak sungkan karo maratuwa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara kesucian. Oke, saya lanjutkan ke paragraf berikutnya. Wajaza, dan diperbolehkan takasyufun, membuka aurat. Lahu, karenanya, maksudnya atau yaitu lil ghusli, karena mandi. Fi kholwatin, di tempat kholwatin yang sepi. Atau bi khadrati, di sebelah man, orang ya juzu, yang dibolehkan nadruhu, melihat ila auratihi, ila pada auratihi, auratnya, kazaujatin, seperti istri, wa amatin, dan budak wanita. Tapi budak sekarang sudah tidak berlaku ya hukum perbudakan. Wasatru, dan menutupinya, afdholu, adalah lebih utama. Wa haruma, haram, membuka aurat, ingkana, bila di tempat tersebut, atau bila orang di tempat tersebut. Oh, gini terjemahnya. Ingkana, bila ada orang di tempat tersebut. Ingkana, bila ada orang di tempat tersebut. Summa, lalu, man, ada orang, yahrumu, yang haram, ya nadruhu,
melihatnya, nadruhu melihatnya, ilaiha auratnya, kama sebagaimana haruma diharamkannya, fil kholwati di tempat sepi, bila hajatin tanpa ada keperluan, wahalla dan boleh, fiha di tempat sepi, li adna minimal gharadin hanya satu, kama yakti kama seperti yakti penjelasan berikut ini. Ini di paragraf ini diperbolehkan untuk membuka aurat kalau di kamar mandi. Tapi sekarang di pantai-pantai ya sudah banyak orang membuka aurat. Terus di kolam-kolam renang sekarang ya bebas membuka aurat, wis niru orang barat. Ya kadang-kadang tempat kolam renangnya itu enggak ada pembatas antara wanita dan laki-laki. Kadang saya melihat ibu-ibu sama anak perempuan itu ya renang, ya pakai jilbab renangnya, jilbab melepet-melepet, celananya melepet, ya semuanya tampak apa yang menjadi aurat itu. Mungkin kalau tempatnya dibedakan, oh sana kolam renang perempuan, wanita di sana, kalau laki-laki di sini, itu kayaknya tidak masalah. Tapi hal-hal itu, etika seperti itu sudah tidak diindahkan oleh orang zaman sekarang. Dulu masih sering ke tempat kolam renang karena anak dulu renang. Ya karena sekolahnya ngajari anak-anak renang, ini kan orang tua ikut. Ya saya hanya memperhatikan ya bahwa orang sekarang sudah nggak ada urat malunya mungkin sudah putus ya. Laki perempuan. Sekarang sudah mulai perempuan mandi renang di kolam renang umum itu ya pakai celana cawat aja. Kayak orang-orang perenang di perlombaan renang di apa itu? Ya kayak di SEA Games, di PON, ya seperti itu. Kalau menurut fikih ini kita mandi telanjang pun boleh, ya di kamar mandi, di tempat yang sepi. Kalau di sungai ya carilah tempat yang sepi. Yang boleh melihat hanya istri, hanya istri. Kalau di sini ditambahi wa amatin dan budak perempuan, tapi hukum perbudakan ini sudah tidak berlaku. Kita punya pembantu, hukumnya sudah bukan budak lagi. Karena itu berdasarkan kontrak, kesepakatan bersama. Kalau dulu budak itu kan karena orang menyerahkan dirinya. Mungkin punya hutang nggak bisa nyaur hutangnya, akhirnya orang lain nyauri, pokoknya dia siap jadi budaknya sampai hutangnya lunas. Jadi ini banyak hal yang di dalam fikih ini membahas tentang aurat, aurat. Nah, kemudian walaupun kita tidak dalam keadaan mau wudu. Nah, sekarang kan
orang mau melahirkan atau orang hamil periksa, dokternya itu SPOG-nya laki-laki, selanang ngobok-ngobok barangnya wong liya. Ya, tapi karena dokter spesialis kandungan jarang yang perempuan, ya mau nggak mau anggap saja itu udur. Oke, yang banyak perempuan bidannya. Oke, tapi ketika sesar, ketika menangani hal-hal tertentu, ternyata bukan bidan yang dibolehkan operasi dan sebagainya, laki-laki. Nah, kalau hal seperti itu ya kita anggap udur, boleh orang lain melihat. Ya. Sampai saya punya teman dokter SPOG, saya tanya, kamu kalau niteni pasienmu gimana? Aku kadang wajahnya gak hafal mas, tapi barangnya hafal loh. Ini guyon apa temenan? Lho temenan mas. Aku lek barang ini wongnya jenenge kae ini, karena ketika saya ngoperasi kan ditutup wajahnya. Oke, ya mungkin karena pekerjaannya dia seperti itu. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nggih, monggo. Nggih, niat. Nggih. Seperti sholat, Nggih. Nggih. Yang pertama Nggih. Imam Syafi'i ketika mengajarkan setiap perbuatan, amal perbuatan itu harus disertai niat, ditanya oleh murid-muridnya. Napa kok ngene? Oh, ngene lho. Wong iku di awal-awal dia berbuat itu pasti menyertai niatnya. Tapi karena menjadi rutinitas akhirnya lali niate. Contohnya ketika baru beli mobil baru, nganyari mobil, kan niatnya nganyari mobil, ngerayain mobil, motor, tapi karena sudah itu menjadi aktivitas, naik motor berikutnya sudah tanpa niat, apalagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya lali, mesti ngaji kan lali. Saya niat ingsun budal ngaji, bismillah. Oke, sholat pun sama, karena itu menjadi rutinitas. Contohnya waktu isya tadi, karena wis rutinitas, ngerti sholat isya, terus Allahu Akbar. Tapi karena tidak disertai di hati itu berniat sholat, maka tidak ada bedanya orang olahraga dengan sholat. Sehingga Imam Syafi'i menuliskan lafadz niat itu supaya untuk mengingatkan hati kita untuk berniat di dalam hati. Nah, usolli itu kan lafadz niat. Jadi itu bukan niat tapi lafadz niat, supaya mengingatkan hati kalau kita mau melakukan sesuatu. Contohnya kalau sholat, itu lafadz niat sholat. Nawaitu usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, supaya dengan lafadz ini hati kita teringat bahwa kita mau melakukan sholat. Akhirnya dalam hati menata hati bahwa kita akan sholat. Nah, makanya orang yang tidak paham, tidak ada itu niat, pokoknya kita sudah tahu loh. Niat itu tempatnya di hati. Kita yang melafalkan lafal niat saja kadang-kadang lupa. Jadi jangan salah paham, itu namanya lafal niat, supaya mengingatkan hati kita bahwa kita akan melakukan satu perbuatan sesuai dengan
niatnya. Puasa, karena sudah menjadi rutinitas 1 bulan penuh Ramadan, awal puasa niat, setelah sholat tarawih dibimbing kiainya. Tapi yang semakin kesini karena sudah jadi rutinitas puasa, lupa tidak niat. Makanya ulama mengajarkan di awal niat ingsun poso saulan 30 dina sak tutuke Ramadan. Nggih, fardhu lillahi taala. Makanya kan karena apa? Supaya kita sudah niat 30 hari penuh, 1 bulan penuh. Oke. Jadi lafal niat itu bukan niat, tapi itu hanya untuk mengingatkan supaya kita berniat. Karena innamal a'malu. Jadi kalimatnya Nabi itu kan innama, bukan an-niyatu. Jadi innama kalau diartikan bahasa Jawa, innama setuhune, nggih. Sesungguhnya innamal a'malu, nggih. Al-a'malu amal atau perbuatan binniati kelawan niat. Jadi perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi itu hanya lafal niat. Makanya madhab Syafi'i, inilah kecerdasannya Imam Syafi'i, menuliskan lafal niat itu supaya mengingatkan seseorang yang mau beribadah dan berbuat apapun disesuaikan dengan niatnya. Kalau tanpa niat maka ibadah itu tidak ada nilainya. Sholat sudah di tengah-tengah perjalanan ternyata baru ingat, Imam sholat apa yo? Kita langsung di dalam hati mengucapkan niatnya. Contoh begini, kita mau pergi terus berhenti di tengah perjalanan, kita sholat zuhur, wah ini kok nutut. Jangan kalau belajar ini, jadi nggak usah menunggu 4 rakaat selesai. Jadi dapat 2 langsung diniati jamak takdim qashar, langsung di tengah-tengah dengan niat di dalam hati. Jadi 4 rakaat langsung salam sudah diniati sholat asar sekaligus. Oke, tidak perlu salam dulu baru nanti diulangi lagi. Jadi kalau kita sudah paham ya sudah langsung di tengah-tengah kita ingat, wah engko lek aku sholatin nduk kono dalane macet ngene malah gak oleh gak uman waktu. Ya sudah langsung di situ dapat 2 rakaat langsung niat sekaligus digabung di jamak takdim qashar. Jadi 1. Jadi yang dimaksud niat itu letaknya memang dalam hati. Yang pertama, kenapa kita diajarkan melafalkan lafal niat supaya hati kita selalu ingat apa yang akan dilakukan. Karena niat itu letaknya di dalam hati bukan di lisan. Nah, ini rata-rata saya juga ditanya dengan pertanyaan serupa, tapi setelah saya teliti mereka-mereka yang belajar sholat berdasarkan kitab pasolatan yang kecil panjang. Jadi yang dimaksud niat ya membaca lafal niat itu. Enggak, ulama terdahulu itu yang menulis buku tuntunan sholat di dalam kitab pasolatan itu tersebar di mana-mana Pulau Jawa, sampai saya di Banten ya menemui itu, di Banyuwangi, pokoknya ujung Jawa sampai ujung Jawa saya nemui. Yang menuliskan orang Rembang, ya ulama Rembang. Itu dituliskan detail untuk tuntunan sholat supaya apa? Kita bisa memahami. Lah, karena membaca kitab itu tidak dingajikan, dipikir sholat itu dengan sholli fardhal maghrib Allahu Akbar, terus dia memahami, oh iki wis maca niat, oh sing sitok memahami niat itu dimulai Allahu Akbar. Jadi meletakkan niatnya begini. Kita ketika menghadap kiblat, kalau kita bicara kasusnya sholat, berdiri menghadap kiblat, hati kita harus tahu bahwa kita mau melakukan sholat apa. Maghrib berarti sholat maghrib. Nah supaya hati ini tergugah untuk melafalkan niat, maka lisan itu juga membaca lafal niat yang sehingga didengar oleh telinga, hati kita memahami bahwa kita tadi berniat untuk sholat. Sehingga
Awalan sholat, ya, muftatahatun bitakbiri diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi Allahu Akbar. Nah, saya sering juga mendengarkan orang begini, Allahu Akbar itu sudah niat. Ketika kita paham kita sudah Allahu Akbar itu dianggap sudah niat. Lalu terus niat apa Allahu Akbar tadi? Wong orang yang ada perbuatan, kalau didefinisikan sholat itu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Yang satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kan gak setuju dengan pasangan calon presiden. Dia turun ke jalan, amal perbuatannya diawali, didefinisikan menurut bahasa kan diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian turun dari panggung, mau turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu kan demo. Jadi bisa juga nanti kalau tidak disertai niat, sholat kita dianggap seperti orang demo. Makanya ulama terdahulu sholat itu apa menurut bahasa, sholat itu apa menurut syariat, didefinisikan. Oke. Contohnya sholat saja definisinya as-sholatu lughatan, ahwalun wa aqwalun, syar'an. Kalau lughatan ad-du'a, dungo. Jadi dungo kali sholat buat nenten bedane, karena isinya doa. Nah, sehingga ketika kita membaca doa itu untuk apa? Itu kan niatnya harus ada. Jadi yang membedakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya orang melakukan perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan. Niatnya apa? Contohnya begini, nanti kalau kita ngaji kitab syarahnya hadis arba'in ini, menjelaskan bab niat, orang melakukan niat akhirat, niat amalan akhirat, bisa-bisa yang didapat itu adalah amalan dunia. Ada orang yang niatnya amalan melakukan perbuatan dunia, dia bisa mendapatkan pahala akhirat. Contoh, orang membaca Al-Quran itu jelas-jelas amalan akhirat. Orang mengajarkan Al-Quran itu jelas-jelas amalan akhirat. Orang pergi ke pasar bekerja itu jelas-jelas karena dunia, amalan dunia. Nah, bagaimana nanti antara yang dunia bisa menjadi akhirat, yang akhirat bisa jadi dunia? Orang membaca Al-Quran, contohnya ketika orang itu mengikuti musabaqah alias lomba, itu niatnya apa? Ya niatnya kan pengen dapat piala minimal. Contohnya berangkat itu ada tulisannya kontingen Jombang 1, kontingen Kediri Kabupaten, Kediri Kota. Kan ada kontingen, ada tim. Kan aslinya kalau dibahas dari fikih, aslinya kan enak-enakan swara toh. Cuman sing diwaca ayat-ayatnya Allah. Nah, itu amalan akhirat yang dilakukan, tapi karena niatnya dia mendapatkan pahala dunia, yaitu trofi, tabungan, hadiah, mungkin bisa hadiahnya umroh. Nah, terus mengajarkan Al-Quran kepada seseorang atau pada anak-anak, itu amalan akhirat. Tapi ketika jenengan itu sudah mematok bisyarah, lek ngaji karo aku Iqra juz 1 sampai khatam 800.000. Nah, nggih kan? Belajar aku tilawati 900.000 sak paket. Itu akhirat tapi didapat di dunia. Jenengan pergi ke sawah, pergi ke pasar. Kalau diniati pergi ke pasar, yang biasa ke pasar diniati, niat ingsun budal nang pasar, nyambut gawe krana kanggo ngingoni anak bojo. Itu perbuatan duniawi dapat pahala akhirat. Jadi maka itu namanya tergantung dari yang diniatkan.
Dokter itu, pekerjaan dokter itu, praktek dokter jelas-jelas duniawi. Tapi ketika ada orang yang datang dilihat kok ngesakno tuwek, kana sing ngeterno niku diterne sinten, Mbah? Nggih Ki Mbah, lho tas iki kan pas sepeda nggih, terus ngesakno kan doktere. Terus dia diobati, disuntik, pun Mbah mboten usah bayar, pun muga-muga enggal saras. Itu amalan dunia, dia mendapatkan pahala akhirat. Nah, itu yang membedakan niatnya. Ya. Kalau kita mau bicara niat panjang sekali, nggih. Dulu ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi woro-woro kepada para sahabat, saya mau hijrah ke Madinah. Karena di Makkah ini sudah tidak memungkinkan untuk mengembangkan agama, karena tekanan-tekanannya tinggi, okay. Gesekan-gesekannya luar biasa, dan Nabi selalu dapat tuduhan-tuduhan miring. Ayo pindah nanggone, hijrah nanggone Madinah. Kabar-kabare nuk Madinah iku wonge apik-apik. Ana pendatang ya dimulyakno, dihormati, ana anu dihormati. Wonge apik-apik. Lah ana wong gak iso mangan, malah dikei mangan setiap hari. Ya, akhirnya Nabi hijrah. Loh, Nabi hijrah itu tidak serta-merta langsung berangkat. Nabi hijrah itu mencari orang yang ahli dalam perbintangan. Maksudnya apa? Jenengan ke Mekah, ke Arab, Madinah kan sudah modern ini. Jalannya sudah bagus-bagus daripada jalan di Indonesia. Zaman Nabi itu padang pasir, kalau nggak bawa tukang kompas bisa nyasar kemana itu. Sedangkan antara Madinah dengan Mekah itu kurang lebihnya kan 600 kilo, hampir sini mendekati Jakarta, melaku. Makanya itu dibutuhkan ahli falak yang tahu perbintangan. Ya Rasul, tempatnya Madinah itu sebelah sini, berarti kita harus jalannya ini. Setiap malam itu harus niteni, ya, niteni jalannya sampai ketemu Madinah. Orang yang generasi pertama dibilang ini, ya sudahlah, saya ikut Kanjeng Nabi, karena apa, saya di Makkah tidak bisa sholat tenang, tidak sini karena diintimidasi, akhirnya ikut sana. Nah itulah yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah terus begini, karena yang satu istrinya ikut hijrah, suaminya nggak ikut. Wah lek aku gak melu hijrah, wong bojoku cik ayu mulai dipek wong nang ngene Madinah. Nah, lah itulah hijrahnya awi mraatin yang kikuha. Hijrahnya karena perempuan yang dinikahi. Itu kalimat innamal a'malu binniyat itu punya sejarah yang sangat panjang. Terus kemudian yang satu berhijrah itu begini niatnya. Tapi kabar-kabarin kok kono iku nyambut gawe enak. Lho gitu. Semelok Kanjeng Nabi aku mau ono barengane. Lho. Itu di asbabul wurudnya itu dijelaskan, di sarahnya panjang kali lebar. Ternyata niatnya orang yang di zaman Nabi aja sudah seperti itu, apalagi zaman kita. Makanya terus Nabi menjelaskan ilama hajaru ilai. Wis sing kok niati tergantung apa ya, sing kok oleh ya iku lah niatmu. Kowe lek hijrah rono kuwi krana pengin njabut gawe ya oleh nyambut gawe sing penak iku mang. Ora oleh krana Allah kan krana Rasul. Nah ternyata kan sing sitoke anut grubyuk. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsata falahan wa rahmatan wa maghfiratan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.